Tak sampai di situ, Ismail kemudian mengambil sebuah kompor berisi minyak tanah dan menyiramkan ke arah Fitriani yang saat itu masih merintih kesakitan. Selamat datang di channel kami, channel yang selalu konsisten dan istiqomah membahas kisah-kisah kehidupan yang bisa kita ambil pelajaran, hikmah maupun iktibarnya, agar kemudian kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, baik itu dalam berkeluarga, bergaul dengan sesama, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Untuk kisah kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kisah ini menceritakan suami yang tega menghabisi istrinya sendiri dengan cara yang di luar nalar, yaitu dengan cara membakarnya, teman-teman. Tidak sampai di situ, bahkan sang anak yang masih kecil pun juga tak luput dari perbuatannya. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya alasan sang suami ini sehingga sampai hati berbuat seperti itu kepada istri dan juga anaknya? Nah, untuk mengetahui kisah selengkapnya, mari kita simak video ini sampai akhir. Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu dengan sebuah keluarga yang tinggal di Kampung Niu, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keluarga ini terdiri dari pasangan suami istri, yakni Ismail yang berusia 31 tahun dan Fitriani yang berusia 28 tahun, relatif masih muda. Dari kedua pasangan inilah kemudian mereka dikaruniai dua orang anak kembar cewek, yang mana mereka bernama Sismiliani dan Sismiliana, atau orang-orang biasa memanggilnya dengan Yani dan Yana. Kedua anak ini masih berusia 8 tahun pada saat itu, atau masih duduk di kelas 3 SD. Dalam kehidupan sehari-harinya, Ismail dan juga Fitriani ini berprofesi sebagai pekerja ladang yang hanya mengandalkan hasil panen dari menanam padi dan bawang. Karena itulah kondisi perekonomian keluarga ini terbilang cukup sederhana, atau bisa dikatakan bahkan menengah ke bawah, karena penghasilan mereka rata-rata hanya cukup untuk makan sehari-hari. Diketahui juga keluarga ini bertempat tinggal di sebuah bangunan semi permanen berukuran 6 x 8 meter. Yang membuat pilu adalah ternyata keluarga ini belum memiliki meteran listrik. Nah, jadi mereka mengambil listrik dari bangunan terdekat. Kebetulan di situ ada sekolahan MAN 1 Manggarai, dan dari situlah mereka mengambil listrik dari MAN 1 Manggarai tersebut. Ya, seperti sewajarnya orang berkeluarga lah, mereka juga bekerja, mereka mempunyai anak, mereka mencoba mandiri, berpenghasilan sehari-hari. Namun siapa sangka di balik semua itu akan terjadi sebuah kisah yang sangat memilukan pada keluarga mereka. Jadi peristiwa itu bermula pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi malam itu ada salah seorang warga yang kemudian dikenal sebagai Nuriani. Nuriani ini terkejut ketika melihat sebuah kobaran api di dekat rumahnya, di mana kobaran api tersebut ternyata berasal dari rumahnya Ismail ini. Dan tak jauh dari situ Nuriani melihat ada anak kecil, dan ternyata itu adalah Yani, salah satu anak kembar dari Ismail dan Fitriani. Nuriani panik dan bergegas mendekati lokasi. Setibanya di lokasi, Fitriani mendapati keadaan Yani ini cukup tidak baik-baik saja, yaitu dalam keadaan kakinya terbakar dan kelopak mata sebelah kirinya itu mengalami lebam. Melihat hal itu, Nuriani langsung bergegas membawa si Yani ini pulang ke rumahnya dan kemudian mengadu kepada ayahnya bahwasanya di tetangga sebelah, tepatnya di rumahnya Ismail, terjadi kebakaran. Berbagi tugaslah mereka. Si ayah kemudian memanggil bantuan kepada warga, sedangkan si Nuriani ini melarikan Yani
ke rumah sakit terdekat, yakni di RSUD Ruteng untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Sementara itu saudaranya si Yani ini kan kembar tadi ya, yaitu si Yana. Ternyata pada saat itu kebetulan berada di rumah neneknya. Di sisi lain, ayahnya Nuriani yang sedang memanggil bantuan kepada warga akhirnya mengumpulkan warga dan bergegas menuju ke lokasi untuk memadamkan atau memberi pertolongan jangan-jangan ada korban jiwa, karena di awal kita tahu orang yang masih hidup atau yang diketahui ada di sana adalah si Yani, satu dari 4 anggota keluarga. Ada kemungkinan 2 orang masih terjebak di dalam atau bisa jadi mereka menjadi korban kebakaran. Kemudian mereka mulai menggali-gali puing-puing runtuhan dari kebakaran tersebut, dan tak lama setelah itu ada salah seorang warga yang mencium bau menyengat seperti bau daging kebakar. Nah, dari situlah warga kemudian curiga, wah ini jangan-jangan adalah salah satu atau beberapa orang yang berada di rumah ini menjadi korban. Setelah dicari, kemudian mereka menemukan dari sebuah tumpukan besi baja tipis sebuah atap. Jadi seperti atap yang terbuat dari baja tipis itu loh. Itu kemudian dibuka. Nah, setelah dibuka mereka terkejut karena warga menemukan tulang belulang yang sudah hangus terbakar habis di sana. Tak lama berselang, polisi yang telah menerima laporan dari warga tadi sudah datang ke TKP dan kemudian langsung melakukan olah TKP dan juga mengevakuasi tulang belulang yang tadinya ditemukan oleh warga. Yang mana warga sebenarnya sudah meyakini bahwa tulang itu milik Fitriani karena di tulang tersebut ada bekas rambut yang panjang. Meskipun begitu, polisi ternyata tidak langsung menerima informasi itu mentah-mentah ya, karena pastinya harus melalui prosedur dulu, yaitu dilakukan identifikasi di rumah sakit. Setelah peristiwa tersebut, polisi kemudian menyelidiki apakah ini murni kebakaran ataukah ada kesengajaan-kesengajaan lainnya. Sementara itu, saksi kunci dari peristiwa tersebut yakni Yani, anaknya Ismail dan Fitriani ini belum bisa dimintai keterangan sebab masih menjalani perawatan medis dan masih mengalami trauma. Di sisi lain, saat polisi kembali melakukan penyelidikan di lokasi kejadian, polisi tersebut menemukan sebuah palu di dekat tulang belulang yang ditemukan. Jadi ketika menemukan tulang itu, di sampingnya nggak jauh dari situ ada sebuah palu. Hingga tak lama kemudian, hasil dari pemeriksaan tulang tersebut akhirnya terungkap korban benar merupakan penghuni rumah yakni Fitriani. Setelahnya polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan keterangan dari beberapa saksi. Ternyata salah satu warga itu sempat melihat jika Ismail kabur entah kemana setelah rumahnya terbakar. Dari situ polisi pun langsung menduga kan bahwa dalang dari semua ini adalah Ismail. Pihak kepolisian lalu mengerahkan anggota untuk melacak di mana keberadaan Ismail ini. Nah, akhirnya pada tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 3 malam atau dalam kurun waktu 2 kali 24 jam, polisi akhirnya berhasil mengamankan Ismail ini. Jadi Ismail ini ditangkap di rumah milik orang tuanya yang bernama Tadu Ahmad. Saat itu rumah Tadu Ahmad dalam keadaan kosong karena dia dan keluarganya kan sedang berada di Polres Manggarai untuk pemeriksaan terkait penyelidikan kasus kebakaran rumah milik Ismail ini. Dan di saat Tadu Ahmad berada di kantor polisi inilah Ismail diam-diam lalu masuk ke rumah orang tuanya tersebut. Tapi saat itu ada salah satu kerabat dari Ismail mengetahui jika Ismail masuk ke rumah orang tuanya dan dia, si kerabat ini langsung melaporkan ke kantor polisi. Mendapat laporan tersebut, pihak kepolisian tentu langsung bergegas menuju ke rumah Tadu Ahmad kan. Kemudian di sana langsung mengamankan Ismail tanpa perlawanan. Setelah penangkapan tersebut, Ismail kemudian dibawa ke Polsek Reok. Kemudian selanjutnya dibawa ke Polres Manggarai. Saat proses interogasi yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Manggarai, Ismail akhirnya mengakui semua perbuatannya tuh.
Jadi dia mengaku bahwa dia yang telah menghabisi nyawa istrinya dan membakar rumahnya sendiri. Dari pemeriksaan itu juga terungkap sejumlah fakta yang mencengangkan tentang bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Untuk mengetahui fakta-fakta lebih lanjut, kita bisa lanjut simak ke video kronologi berikutnya. Oke, jadi kronologinya begini. Kejadian itu bermula pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 malam. Ismail, Fitriani, dan juga anaknya yang bernama Yani sedang berada di dalam kamar. Sementara anak mereka yang satunya, yaitu Siana, kebetulan ikut neneknya. Saat itu pasangan suami istri ini mengobrol seperti biasa, ya kayak biasanya ngobrol di kamar sebelum tidur gitu. Namun entah tiba-tiba gimana obrolan itu kemudian menjadi sebuah pertengkaran yang hebat. Pertengkaran itu membuat Ismail keluar kamar dan kemudian kembali masuk ke dalam kamarnya dengan membawa palu. Yang mana palu itu kemudian digunakan untuk memukul kepala istrinya berkali-kali. Sementara itu Yani yang sebenarnya sudah tidur kemudian terbangun karena mendengar teriakan-teriakan atau rintihan kesakitan dari ibunya. Saat itu Yani juga melihat langsung bagaimana sang ayah memperlakukan ibunya tersebut. Tahu kalau anaknya melihat apa yang terjadi, kemudian Ismail melakukan hal yang sama kepada anaknya ini. Dia juga mendapat perlakuan yang sama, yaitu dipukul dan dianiaya dengan tujuan agar si Yani tidak memberitahukan kejadian tersebut ke orang-orang. Tak sampai di situ, Ismail kemudian mengambil sebuah kompor berisi minyak tanah dan menyiramkan ke arah Fitriani yang saat itu masih merintih kesakitan. Jadi bayangkan teman-teman, dalam kondisi yang masih hidup, dalam keadaan yang masih merintih kesakitan, Anda diguyur minyak tanah, pasti di situ kamu akan membayangkan hal-hal buruk akan terjadi kepadamu. Betul kan? Nah, mungkin seperti itulah perasaan si Fitriani ketika dia diguyur minyak tanah oleh suaminya. Dan tak ayal setelah itu si suami, yaitu Ismail, menggunakan pemantik gas untuk membakar istrinya itu hidup-hidup. Dan di luar rencana si jago merah justru menyebar dan sempat mengenai kaki anaknya. Ismail kemudian mengangkat tubuh Yani dan membawanya menuju kamar mandi. Lalu dia membekap mulut Yani yang sedang menangis. Namun dalam sekejap api semakin membesar. Ismail lalu kembali mengangkat Yani sambil mengambil sajam dan keluar rumah. Dan disitulah Ismail kemudian meninggalkan anaknya di depan rumah dan dia langsung melarikan diri ke arah hutan untuk bersembunyi, serta membiarkan istrinya di dalam rumah yang sudah dilalap si jago merah. Sebenarnya di dalam hutan ini Ismail mengaku sempat ingin mengakhiri hidupnya dengan cara menenggak cairan beracun dan juga dengan senjata tajam. Namun ternyata dia tidak melakukannya. Faktanya dia tidak mati. Dari sini kita tahu Ismail itu panik. Dia mulai bingung mau ngapain. Dia mungkin juga sudah mulai tersirat penyesalan karena melakukan pembunuhan kepada istrinya. Bahkan apa yang dia lakukan kepada anaknya dan juga rumahnya yang sudah terbakar. Kini dia harus ngapain bingung. Kalau mau seharusnya dia dengan gampang mengakhiri hidupnya. Segampang dia membunuh istrinya. Kan iya kan? Dia udah pegang senjata tajam. Tinggal tusukkan saja ke daerah vital maupun ke urat nadinya. Namun itu tidak dia lakukan karena yaitu dia panik. Dan akhirnya dia putuskan untuk lari ke rumah orang tuanya yang kemudian dia malah ketangkap di sana. Setelah penangkapan itu, menurut keterangan warga dan juga keluarga, ternyata selama ini diketahui Fitriani kerap bertengkar dengan suaminya karena sering mendapat KDRT. Setelah mengalami KDRT, Fitriani biasanya selalu pulang atau minggat ke rumah mertuanya. Namun akhirnya selalu sama, yaitu Ismail datang ke rumah mertuanya meminta maaf dan akhirnya Fitriani kembali ke rumah Ismail. Bahkan hal seperti itu terus terjadi berulang kali hingga akhirnya Fitriani kini harus berakhir dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Atas semua perbuatannya, Ismail dijerat dengan pasal 187 ayat 3 KUHP Jungto, pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun
atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Bahkan hukuman penjara seumur hidup. Ambil pelajarannya sebagai hikmah untuk tidak melakukan hal-hal yang nantinya akan membuahkan penyesalan seumur hidup. Sayangi keluargamu.